Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Pada kali ini kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, operator, dan elemen-elemen dasar bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman Python, pada materi algoritma dan pemrograman. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bahasan mengenai variabel. Jadi variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Jadi variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Di dalam programan Python, biasanya variabel punya sifat yang dinamis. Artinya, variabel pada Python tidak perlu dideklarasikan untuk tipe data tertentu. Untuk variabel, tentunya penamaan mempunyai aturan penulisan yang harus kita ketahui, di mana diantaranya adalah nama variabel harus diawali menggunakan huruf A sampai Z dan garis bawah atau underscore. Nama variabel hanya boleh mengandung huruf A sampai Z atau angka 0 sampai 9 dan underscore atau garis bawah. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif, yaitu atau case sensitif. Artinya, huruf besar dan kecil itu dibedakan. Kemudian, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python seperti if, while, for, dan sebagainya. Untuk tipe data, jadi dalam program dunia pemrograman atau pemrograman Python, jadi istilah tipe data sendiri itu berfungsi untuk melakukan identifikasi suatu nilai ke alamat memori komputer. Biasanya tipe data ditampung ke dalam variabel agar nilai dari tipe data tersebut dapat diolah untuk keperluan tertentu. Tipe data adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Jadi sederhananya adalah tipe data dapat diartikan suatu cara membantu komputer untuk mengelompokkan atau menggolongkan data berdasarkan apa yang dimengerti oleh komputer. Dalam bahasa pemrograman Python ada beberapa tipe data dasar yang digunakan. Yang pertama adalah string, integer, float, complex, number, terus kemudian boolean, list, tuple, set, dan dictionary. Untuk tipe data string, yang pertama adalah bila kita lihat, string adalah sekumpulan karakter atau huruf di Python sendiri ya. Tipe data string ditulis str. Objek string dibatasi oleh tanda kutip 1 atau bisa juga dengan tanda kutip 2, di mana nanti isinya bisa diisi oleh huruf, angka, atau karakter unik yang merupakan bagian dari string tersebut. Dan bisa kita lihat contohnya pada layar. Ya, bila kita menuliskan pada kode program, ya bisa lihat di slide dan kemudian bisa lihat di bawah atau sebelah kanannya, yaitu kita menulis print. Ini adalah contoh string. Ini adalah contoh string. Bisa dengan petik 1 atau petik 2. Dan bila di run atau dijalankan ya dengan menggunakan idle Python, itu kita tinggal pilih menu run, terus kemudian run modul atau F5. Dan bisa tampil hasilnya adalah seperti di bawahnya ya, itu akan tampil di idle cell, yaitu ini adalah contoh string. Berikutnya adalah tipe data integer. Ya, tipe data integer yaitu tipe data untuk objek numerik, yaitu berupa bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya.
Nah, serta minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Nah, bila kita lihat contohnya langsung menuliskan bilangan tersebut, bisa kita lihat pada slide, yaitu print, kemudian diikuti oleh kurung buka, 1, 2, 3, 4, 5, terus kemudian print ya dengan angka langsung. Ya. Itu bisa juga caranya kita ketikkan pada layar seperti 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian print minus 1 atau minus 10 ya, seperti itu. Terus kemudian kita run. Kita run modul dan hasilnya akan tampil seperti ini. Ya. Jadi untuk seterusnya itu bisa kita lakukan ya, langkah-langkah ini untuk kita kerjakan ya, atau kita mengerjakan tipe data selain tipe data string, integer, dan float. Untuk float ya bisa kita lihat. Jadi float itu merupakan tipe data untuk objek numerik ya, bilangan desimal baik positif negatif. Misalnya 1,4 atau titik 4, 3,5, minus 2,876, minus 74,2 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat di layar ya, bisa kita lihat di slide. Nah, cara pengetikannya juga sama seperti tadi ya. Bisa kita lakukan di idle Python ya, pada programan Python. Ya, kita bisa tuliskan atau bisa ketikkan, terus kemudian bisa kita jalankan dengan menggunakan run. Berikutnya, untuk tipe data kompleks juga begitu sama ya. Jadi bilangan kompleks tersusun atas dua bilangan pecahan, yaitu bagian real ditambah dengan bagian imajiner, yang lainnya diakhiri dengan huruf J, atau dalam disiplin ilmu lain ditandai dengan huruf I di belakangnya. Dan ini bisa diikuti atau bisa diketik ya, contohnya, terus kemudian nanti akan terlihat hasil outputnya seperti pada slide di layar. Begitu juga dengan tipe data boolean, yaitu tipe data boolean dikenal dalam Python dengan bool, biasanya digunakan untuk menangani logika. Tipe ini merupakan subkelas dari tipe integer. Tipe bool hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi ketika kita masukkan nilai, jika nilai tersebut itu bernilai true, maka hasilnya akan true. Jika nilai itu bernilai false, maka hasilnya akan false. Dan ini juga bisa diketikkan pada idle yang ada pada Python, terus kemudian kita run modul, terus nanti hasilnya akan terlihat. Berikutnya tipe data list. Tipe data list merupakan salah satu tipe data yang saya yakin akan banyak kita gunakan saat membuat sebuah aplikasi di Python. Ya, tipe data ini sekilas mirip dengan array di bahasa pemrograman lain. Ya, jadi bila kita ketahui bahwa array mempunyai elemen yang indeksnya dimulai dari 0 di tipe list, dan berikutnya bisa kita lihat bentuk umum dari tipe list ya, nama underscore list sama dengan terus kurung buka ya, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya diakhiri oleh kurung tutup. Bisa kita lihat contohnya pada layar ya, misalnya ada pemrograman Java, PHP, Python, C++, maka kita urutkan ya berupa array dari mulai 0, 1, 2, 3, maka hasilnya akan terlihat pada layar jika kita jalankan menggunakan menu run F5 ya, atau run modul. Berikutnya adalah tipe data tuple. Tipe tuple dapat menampung elemen-elemen dengan nilai yang mengandung tipe data yang berbeda. Bisa berupa data dengan tipe integer, float, string, boolean, dan juga kompleks. Nah, bisa kita lihat bentuk umumnya tuple. Ya, ini hampir serupa dengan yang tadi ya, bahwa bentuk umumnya nama underscore tuple, kurung buka nilai 1, nilai 2, nilai 3. Dan bisa kita lihat hasilnya ya. Jika kita memilih
menu run, terus kemudian run modul, itu hasilnya akan terlihat pada layar. Next berikutnya adalah tipe dataset. Di dalam Python kita bisa membuat himpunan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode set dan frozen set. Kedua metode tersebut pada dasarnya sama dengan membedakan. Jadi yang membedakannya itu adalah sifat himpunan yang dibuat. Jika kita menggunakan metode set, ya elemen atau anggota himpunan bersifat mutable, yang artinya elemen dalam himpunan dapat diubah. Sementara jika menggunakan frozen set, bersifat immutable, yang artinya elemen dalam himpunan tidak dapat diubah. Untuk bentuk umumnya bisa kita lihat di layar. Ini hampir serupa dengan tuple, cuma tanda kurungnya itu kan beda, ditambahkan dengan set, ya. Dan kita lihat pada slide ya cara pengetikannya yang bagian atas, kemudian nanti hasil outputnya seperti itu. Ya, jika kita menggunakan idle pada Python, kita tinggal pilih menu run, terus kemudian run modul atau F5. Next berikutnya adalah tipe data dictionary. Cara kerja tipe data dictionary hampir sama dengan array asosiatif, ya. Namun tipe data dictionary mendukung kunci key dengan tipe numerik. Bisa kita lihat bentuk umumnya. Jadi variabel sama dengan kurung kurawal buka, kunci, titik 2 nilai 1, kunci, nilai, dan seterusnya. Seperti itu. Dan kita bisa ikuti contoh codingnya dan kita ketikkan pada idle Python. Berikutnya, pengenalan operator. Ya, jadi operator dalam Python adalah simbol khusus yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika maupun logika. Sedangkan nilai yang dioperasikan ya oleh operator dinamakan sebagai operan. Nah, berikut contohnya ya bisa kita ketikkan contoh tersebut ya. Ini hasil dari yang sudah diketikkan ya, yaitu tampil dalam idle cell Python yang sudah di-run. Nah, bisa kita lihat pada kode program di atas, tanda plus adalah sebuah operator, sedangkan angka 10 dan 5 keduanya merupakan operan. Ya, bisa kita lihat ya. Terus kemudian dari operasi tersebut didapatlah sebuah hasil akhir berupa nilai integer yaitu 15. Ya, kita lihat di sini hasil akhirnya yaitu 15. Berikutnya, terdapat 7 jenis operator dalam Python, ya, yaitu operator aritmatika, operator perbandingan, operator penugasan, operator logika, operator identitas, operator keanggotaan, dan operator bitwise. Operator aritmatika bisa kita lihat, ya, ini contoh pada tabel. Ya, ini adalah contoh dari operator aritmatika, ya. Ada perkalian, ada pengurangan, ya, ada tambah, ada bagi, ya, dan seterusnya atau sama dengan ya dan seterusnya. Bisa kita lihat ya operator-operator ini dan bisa kita coba ya. Ini adalah contoh kode program untuk Python yang bisa dilakukan. Kita bisa ketikkan pada apa namanya teks ya Python, terus kemudian kita run dengan memilih menu run modul. Berikutnya adalah bisa kita lihat operator perbandingan. Operator perbandingan di sini ya di sini ada plus sama dengan ya tanda seru sama dengan ya dan seterusnya. Ya yang hasilnya nanti berupa boolean ya, hanya true atau false. Jika memang dia true nanti hasilnya true, jika dia false nanti hasilnya akan false. Berikutnya adalah operator perbandingan, ini contoh dari coding-codingnya. Ya, jika nanti bisa dicoba, nanti bisa terlihat hasilnya apakah dia true atau false. Berikutnya adalah operator penugasan. Jadi operator penugasan digunakan untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Simbol dari operator jenis ini pada dasarnya diwakili dengan tanda sama dengan dan sering digunakan saat kita membuat sebuah variabel. Dan ini adalah contohnya. Ya, ini bisa kita lihat ya untuk yang sama dengan ya minus sama dengan, plus sama dengan, dan seterusnya. Ya, nanti bisa dicoba juga seperti apa ketika dia diuji coba atau bisa kita coba di Python.
nanti hasilnya akan muncul di idle cell Python. Nah, untuk operator logika, ya bisa kita lihat di sana ada AND, OR, dan NOT. Ya, dalam penerapannya jika memang dia hasilnya true, ya akan true. True and true, maka hasilnya true. True or false, maka hasilnya true. Not false itu true, atau kebalikannya. Nah, ini ada contohnya dari operator logika. Ya, bisa diketikkan di dalam Python, terus kemudian tinggal di run modul, nanti hasilnya akan keluar, outputnya akan terlihat, ya, seperti di layar. Terus berikutnya adalah operator identitas. Ya, operator identitas adalah is dan is not. Nanti juga hasilnya berupa boolean, yaitu true atau false. Ya. Terus kemudian bila kita coba di dalam Python, nanti akan terlihat apakah hasilnya itu true atau false. Ya. Berikutnya adalah operator keanggotaan atau membership operator. Di sini operatornya adalah in dan not in. Jadi hasilnya juga sama boolean, yaitu berupa true atau false. Dan ini bisa kita coba, ya. Untuk operator keanggotaan ada contohnya, bisa kita ketikkan di dalam Python. Dan nanti hasilnya bisa kita lihat, itu berupa hasil output true atau false. Dan operator bitwise yang terakhir di sini adalah operator dan, ya, ada tanda lurus seperti itu adalah OR, dan ini adalah AND, ya, terus kemudian ada XOR, terus kemudian ada operator biner negatif, ya, terus kemudian ada operator biner yang ke kiri, ya, terus kemudian ada biner yang ke kanan. Nah, untuk bisa kita coba, ya, seperti apa hasilnya, ya, nanti bisa diketikkan. Ini adalah contoh kode programnya pada Python. Ya, nanti bisa dicoba, kemudian nanti di run modul, nanti hasilnya akan tampil pada idle cell. Ini juga seperti itu, ya, akan terlihat nanti hasilnya pada idle cell, ya. Dan ini adalah coding-coding yang sudah dicoba. Mungkin itu cukup dari saya. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang kita gunakan sebagai referensi untuk materi algoritma dan programan ini. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.